Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelabuhan terminal perikanan. Apa sih pelabuhan terminal perikanan itu? Oke, kita akan jelaskan di sini. Pelabuhan terminal perikanan adalah pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan nelayan dalam bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran termasuk distribusinya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pelabuhan Perikanan, fungsi pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan tambat labuh perikanan, pendaratan ikan, pemasaran distribusi ikan, pelaksanaan pembinaan mutu, memperlancar kegiatan operasional perikanan, dan pelaksanaan kesyah bandaran. Tidak seperti pelabuhan pada umumnya, pelabuhan perikanan mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu selain memiliki fasilitas-fasilitas pokok seperti breakwater atau penahan gelombang, jetty atau dermaga, dan basin atau kolam pelabuhan, fasilitas fungsional yang umum seperti gedung perkantoran, bengkel, gudang, tempat parkir, jalan raya, dan sebagainya. Dia dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran aktivitas usaha perikanan seperti tempat pendaratan, pelelangan ikan, pabrik es, dan masih banyak lagi. Nah, lalu seperti apa sih keadaan pelabuhan perikanan itu? Apakah sama seperti pelabuhan hati ini yang masih terombang-ambing olehnya? Semoga tidak ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keadaan umum pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan yang ideal memiliki beberapa karakteristik. Pertama, jarak tidak terlalu jauh dari fishing ground. 2. Lokasi berhubungan dengan daerah pemasaran ikan. 3. Memiliki daerah yang luas untuk pendaratan ikan dan industri penunjang lainnya. 4. Tempatnya menarik untuk tempat tinggal nelayan, penjual ikan, dan pengusaha ikan. 5. Aman dalam segala cuaca. 6. Aman secara alami dan buatan bagi kapal yang berlabuh dari segala cuaca waktu. 7. Biaya masuk akal untuk mendapatkan kedalaman air yang memadai pada alur pelabuhan dan pangkalan pelabuhan. 8. Biaya untuk pengerukan pelabuhan murah. 9. Daerah cocok untuk membangun pemecah gelombang, pangkalan pelabuhan, dan sarana di pantai menjadi satu unit yang disesuaikan dengan perencanaan terpadu. Terakhir, ke-10, daerah luas sehingga tidak menyulitkan pengembangan pelabuhan. Fasilitas pelabuhan perikanan. Seperti pelabuhan pada umumnya, fasilitas di pelabuhan ini dibagi menjadi 3 fasilitas, yaitu fasilitas pokok atau struktural, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Fasilitas pokok. Fasilitas ini terdiri dari pelindung seperti breakwater, revetment, dan groin, tambat seperti dermaga dan jetty, perairan seperti kolam dan alur pelayaran, penghubung seperti jalan, drainase, gorong-gorong, jembatan, lahan pelabuhan perikanan. Fasilitas fungsional. Fasilitas ini terdiri dari pemasaran hasil perikanan seperti tempat pelelangan ikan atau TPI, navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, SSB, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas. Suplai air bersih, es, dan listrik, pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan seperti dock atau slipway, bengkel, dan tempat perbaikan jaring. Penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheet dan laboratorium pembinaan mutu, perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, transportasi seperti alat-alat angkut ikan, dan yang terakhir pengolahan limbah seperti IPAL. Fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang terdiri dari pembinaan nelayan seperti balai pertemuan nelayan, pengelola pelabuhan seperti mes operator, pos jaga, dan pos pelayanan terpadu, sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan MCK, kios iptek, dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi pelabuhan perikanan.
Pertama, ada pelabuhan perikanan tipe A. Pelabuhan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan samudra yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan perairan internasional. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 200 ton per hari atau 73.000 ton per tahun, baik untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri atau ekspor. Wow, banyak sekali ikannya. Kira-kira kalau itu semua ikan teri ada berapa ekor ya? Nah, coba teman-teman hitung ya, nanti tulis jawabannya di kolom komentar. Pelabuhan tipe A ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran lebih besar daripada 60 GT, sebanyak sampai dengan 100 unit kapal sekaligus. Contohnya, PPS Cilacap. Yang kedua, ada pelabuhan perikanan tipe B. Pelabuhan perikanan ini diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan Nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak pandang sedang sampai ke perairan ZEEI, mempunyai perlengkapan untuk menangani atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya, yaitu jumlah ikan yang didaratkan minimum 50 ton per hari atau 18.250 ton per tahun untuk pemasaran di dalam negeri. Jadi, kalau kalian mancing di laut, terus mau jual ikannya di pelabuhan ini, minimal kalian harus mancing 50 ton ikan ya. Pelabuhan perikanan tipe B ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran sampai dengan 60 GT sebanyak 50 unit kapal sekaligus. Sebagai contohnya, PPN Pelabuhan Ratu. Pelabuhan perikanan tipe C. Pelabuhan perikanan ini diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai, mempunyai perlengkapan untuk menangani atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya, yaitu minimum sebanyak 20 ton per hari atau 7.300 ton per tahun untuk pemasaran di daerah sekitarnya atau untuk dikumpulkan dan dikirimkan ke pelabuhan perikanan yang lebih besar. Pelabuhan tipe C ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran sampai dengan 15 GT sebanyak 25 unit kapal. Sebagai contohnya, PPP Bajo Mulyo. Pelabuhan perikanan tipe D. Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI atau bisa disebut sebagai pelabuhan perikanan tipe D digunakan untuk melengkapi ketiga tipe pelabuhan perikanan tersebut di atas. Dapat pula dibangun suatu pangkalan untuk pendaratan ikan hasil tangkapan nelayan yang berskala lebih kecil daripada pelabuhan perikanan pantai ditinjau dari kapasitas penanganan jumlah produksi ikan maupun fasilitas dasar dan perlengkapannya. PPI dimaksudkan sebagai prasarana pendaratan ikan yang dapat menangani produksi ikan sampai dengan 5 ton per hari. Dapat menampung kapal perikanan sampai dengan ukuran 5 GT sejumlah 15 unit. Sebagai contohnya nih, PPI Muara Angke Jakarta. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi pelabuhan perikanan. Fungsi umum suatu pelabuhan perikanan adalah jalan masuk yang aman, yang mempunyai kedalaman air yang cukup serta mudah dilayari oleh kapal yang datang dari laut terbuka menuju ke pintu gerbang masuk pelabuhan. Kemudian pintu atau gerbang pelabuhan dan saluran navigasi yang cukup aman dan dalam. Kolam air yang cukup luas dan kedalamannya serta terlindung dari gelombang dan arus yang kuat untuk keperluan kegiatan kapal di dalam pelabuhan. Bantuan peralatan navigasi baik visual maupun elektronis untuk memandu kapal agar dapat melakukan manuver di dalam areal pelabuhan dengan lebih mudah dan aman. Bila dipandang perlu, dapat mendirikan bangunan penahan gelombang atau breakwater untuk mengurangi pengaruh atau memperkecil gelombang dan angin badai di jalan masuk dan fasilitas pelabuhan lainnya. Dermaga yang cukup panjang dan luasnya untuk melayani kapal yang berlabuh, fasilitas yang menyediakan bahan kebutuhan pelayaran seperti bahan bakar minyak, pelumas, air minum, listrik, sanitasi dan kebersihan, saluran pembuangan sisa kotoran dari kapal,
penanggulangan sampah, dan sistem pemadam kebakaran. Bangunan rumah dan perkantoran yang perlu untuk kelancaran dan pendayagunaan operasional pelabuhan, area di bagian laut dan darat untuk perluasan atau pengembangan pelabuhan, jalan raya atau jalan kereta api atau lori yang cukup panjang untuk sistem transportasi dalam areal pelabuhan dan untuk hubungan dengan daerah lain di luar pelabuhan, halaman tempat parkir yang cukup luas untuk kendaraan industri atau perorangan di dalam pelabuhan, sehingga arus lalu lintas di kompleks pelabuhan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, fungsi pelabuhan perikanan yang terakhir yaitu sebagai fasilitas perbaikan, reparasi, dan pemeliharaan kapal seperti dok dan perbengkelan umum untuk melayani permintaan sewaktu-waktu. Pelabuhan perikanan ini juga memiliki fungsi khusus. Nah, fungsi khususnya itu ada 4. Yang pertama, fasilitas pelelangan ikan yang cukup luas dan dekat dengan tempat pendaratan. 2. Fasilitas pengolahan ikan seperti tempat pengepakan, pengemasan, dan cold storage. 3. Pabrik es. Dan yang keempat, fasilitas penyediaan sarana produksi penangkapan ikan. Selanjutnya ada kegiatan pelabuhan perikanan. Kegiatan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kegiatan operasional di laut yang meliputi penangkapan ikan di laut atau fishing ground, pendaratan di dermaga bongkar atau landing, pelayanan di dermaga muat atau servicing, perawatan dan perbaikan atau maintenance and repair, dan yang terakhir, tambat labu dan istirahat atau berthing. Sedangkan kegiatan operasional di darat seperti pelelangan atau auctioning, penyortiran dan pengepakan atau sorting and packing, pengolahan atau processing, pengangkutan atau transportation, dan pemasaran atau marketing. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peran pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan merupakan basis utama dalam kegiatan industri perikanan, maka dari itu tidak jauh dari peran sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi. Menurut penjelasan pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1986, peranan pelabuhan perikanan adalah yang pertama, sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, pertumbuhan ekonomi perikanan, pengembangan agribisnis dan agroindustri. Yang kedua, pusat pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan. Yang ketiga, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan dan hasil pembudidayaan. Yang keempat, tempat pelayanan kegiatan operasional kapal-kapal perikanan. Yang kelima, ada pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan. Yang keenam, pusat pemasaran hasil perikanan. Ketujuh, tempat pengembangan usaha industri perikanan dan pelayanan ekspor. Dan yang terakhir, sebagai tempat pelaksanaan pengawasan penyuluhan dan pengumpulan data perikanan. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai pelabuhan terminal perikanan. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa cari informasi lebih dalam di internet, jurnal maupun buku-buku yang sudah ada. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat belajar.